Nama saya Natasha Nagita dengan NIM 16524134 dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Rekayasa. Saya selaku Ketua Pelaksana. Halo semua, perkenalkan nama saya Edward Daniel Aryajaya dengan NIM 19624-254 dari Fakultas TK sebagai anggota pelaksana. Perkenalkan, saya Rizal Priangga dengan NIM 1962446 dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Komputasi. Di sini saya bertindak sebagai anggota pelaksana. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Nova Romi Anafi dengan NIM 196245150 dari kelas 33 kelompok 3 dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proposal proyek kami yang berjudul Program Edukasi Literasi Interaktif bagi Anak Desa atau Peduli Desa di PAUD Permata Bunda Jatinangor, dan bagaimana relevansi kegiatan kami dengan Pancasila. Literasi didefinisikan sebagai kemampuan baca, tulis, dan pemahaman terhadap suatu masalah. Literasi yang baik pada suatu masyarakat akan membantu masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan yang baru, sehingga akan meningkatkan kecerdasannya dan akan membantu mereka dalam menjawab tantangan hidup di masa mendatang. Hal itu berarti literasi yang baik pada suatu masyarakat akan sangat penting bagi suatu negara. Namun, yang terjadi di Indonesia malah sebaliknya. Tingkat literasi di negara Indonesia terhitung sangat rendah. Dilansir dari UNESCO, hanya 0,001% dari masyarakat Indonesia memiliki minat baca yang tinggi. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Program International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018 menunjukkan minat baca Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara. Kecamatan Jatinangor sebagai salah satu wilayah di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan tingkat literasi yang rendah. Rendahnya tingkat literasi ini ditunjukkan di salah satu PAUD, yaitu PAUD Permata Bunda. Siswa-siswa di PAUD ini belum memiliki kebiasaan membaca di lingkungannya dan kemampuan menulis atau membaca mereka itu terhitung rendah jika dibandingkan anak-anak seusia mereka. Permasalahan yang terjadi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, keterbatasan akses terhadap pendidikan literasi yang berkualitas. Yang kedua, keterbatasan terhadap ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, tidak adanya kebiasaan membaca di lingkungan masyarakat. Permasalahan yang terjadi ini merupakan tantangan untuk pelaksanaan pendidikan literasi yang berkualitas dan setara di seluruh wilayah Indonesia. Setiap anak di seluruh wilayah Indonesia harus dapat memiliki akses terhadap pendidikan literasi yang berkualitas, baik anak dari pedesaan maupun anak dari perkotaan. Penyelesaian permasalahan tersebut harus dapat diupayakan agar pelaksanaan pendidikan literasi dapat memenuhi tujuan dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan poin dari keempat Sustainable Development Goals atau SDG, yaitu pendidikan berkualitas. Tujuan dari program yang kami laksanakan, yang pertama, untuk meningkatkan minat dan kemampuan literasi anak desa. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah keterbatasan akses terhadap media literasi untuk anak desa. Yang ketiga, untuk melaksanakan pendidikan literasi yang menarik dan tidak membosankan untuk anak desa. Dan yang terakhir atau keempat, untuk membentuk kebiasaan membaca di lingkungan anak desa. Relevansi proposal kegiatan kami dengan Pancasila. Pancasila sendiri merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan dan memiliki nilai-nilai yang wajib untuk direalisasikan. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna keadilan yang salah satunya adalah pemerataan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan literasi di Indonesia terhitung belum merata sehingga dapat menggugurkan nilai dari sila kelima. Oleh karena itu, kegiatan yang akan kami laksanakan bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai dari sila kelima Pancasila. Kami bertujuan agar anak-anak desa di Kecamatan Jatinangor dapat memperoleh akses yang setara dalam pelaksanaan pendidikan literasi di Indonesia, tanpa diskriminasi latar belakang baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Kami berharap
agar masalah-masalah seperti keterbatasan ekonomi, akses terhadap media literasi, dan kurangnya dukungan dari pemerintah dapat diatasi. Sehingga nilai-nilai kesetaraan, gotong royong, dan keadilan dapat diupayakan agar keadilan sosial dalam pendidikan literasi dapat tercapai. Sehingga anak-anak desa dapat memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan berkualitas di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Kegiatan peduli desa terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan alat-alat dan juga pengumpulan donasi buku secara sukarela. Tahap pertama ini dilaksanakan dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 26 Agustus. Pengumpulan donasi buku secara sukarela ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat literasi bagi anak-anak desa dengan cara menyediakan akses terhadap literasi bagi anak. Hal ini diharapkan akan membantu mereka nantinya untuk terbiasa membaca buku literasi. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran literasi berbasis permainan ular tangga interaktif yang dilaksanakan pada 2 September. Kegiatan ini akan dimulai dengan literasi bersama yang dilakukan oleh anak-anak dan dipandu oleh kakak-kakak pembimbing. Hal ini bertujuan untuk membantu anak-anak memahami cerita dengan lebih baik. Dan kegiatan literasi ini dilakukan untuk membiasakan anak-anak dengan bacaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga minat membaca mereka akan meningkat di kemudian hari. Selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan teka-teki singkat mengenai bacaan yang telah dibaca. Hal ini akan dilakukan sebelum memasuki permainan utama, yaitu inovasi terbaru dalam program ini, yaitu berupa permainan ular tangga literasi yang interaktif, berukuran 3x3 meter dengan konsep mirip seperti playmat. Namun tidak seperti playmat pada umumnya, ular tangga literasi ini berisi pertanyaan-pertanyaan singkat mengenai hal-hal yang telah dibaca atau hal-hal yang telah didapatkan dari bacaan sebelumnya, yang berarti berbeda dengan playmat yang hanya berisi huruf dan juga angka. Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah evaluasi perkembangan literasi anak desa yang akan dilakukan pada tanggal 9 September. Evaluasi ini memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan suatu program. Melalui evaluasi, pembimbing dapat mengidentifikasi sejauh mana pemahaman dan keterampilan literasi anak desa telah berkembang. Hasil evaluasi juga akan menjadi dasar untuk rancangan intervensi atau dukungan tambahan bagi anak-anak yang memerlukan perhatian lebih. Dengan demikian, program ini tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada upaya berkelanjutan untuk memantau perkembangan dan peningkatan kemampuan literasi anak-anak desa secara menyeluruh. Sebagai kesimpulan, program edukasi literasi interaktif bagi anak desa atau peduli desa di PAUD Permata Bunda Jatinangor tidak hanya dirancang untuk meningkatkan keterampilan literasi anak-anak semata, tetapi juga memiliki relevansi yang mendalam dengan prinsip-prinsip fundamental bangsa dan juga tujuan pembangunan global. Program ini mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tertulis pada sila kelima. Dengan menyediakan akses yang setara terhadap pendidikan literasi, program ini berupaya untuk berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat, khususnya bagi anak-anak di daerah pedesaan. Selain itu, program peduli desa juga sejalan dengan poin keempat UN Sustainable Development Goals, yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Melalui pendekatan yang inovatif dan inklusif, program peduli desa berupaya memastikan bahwa setiap anak tanpa memandang latar belakang apapun memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan literasinya tanpa ada hambatan sama sekali. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung pembangunan sosial dan pendidikan di tingkat lokal, melainkan juga berkontribusi pada pencapaian tujuan global untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui program peduli desa, kami mengharapkan agar program ini dapat membentuk fondasi bagi anak-anak desa untuk tumbuh menjadi individu yang berpengetahuan, kreatif, dan mandiri. Dengan menumbuhkan minat literasi, kemampuan berpikir kreatif, dan budaya belajar sepanjang hayat, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak desa dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera.
Hal tersebut sejalan dengan SDG poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.